Weh, dongan BK, coba kalian tengok dulu ini. Ini bukan di New Zealand, bukan di Amazon, dan jelas bukan CGI film Avatar. Ini ada di halaman belakang rumah kita sendiri, Sumatera Utara. Gak nyangka kan? Tempat sepaten ini, sesejuk ini, rupanya nyimpen rahasia yang bikin merinding bulu kuduk. Hari ini, Bang BK bakal ajak kalian cuci mata, nengok surga tersembunyi di Tangkahan, Langkat, sama segarnya air di Sembahe, Deli Serdang. Tapi, awak juga bakal bongkar data, siapa aja sih raksasa yang diduga bikin surga ini terancam jadi neraka lumpur pas bulan November kemarin. Siapin kopi kalian, tarik napas panjang, let's go kita gerak. Oke, pertama kita mendarat dulu di Tangkahan, Kabupaten Langkat. Julukannya aja The Hidden Paradise, surga yang tersembunyi. Tengoklah air sungai Batang Serangan ini. Bening kali bah, hijau toska, dinginnya nembus sampai tulang. Di sini, hutan tuh akrab kali sama manusia. Kalian bisa nengok gajah Sumatera mandi-mandi santai, gak ada rasa takut. Hutan di sekelilingnya ini ibarat payung raksasa. Dia yang nahan tanah tebing itu biar gak longsor, dia juga yang bikin air sungai ini tetap jernih walau hujan deras. Pokoknya, ini definisi healing paling paten di Sumut. Terus kita geser ke Batang Toru. Tengok sungainya, jernih kali wah. Airnya dingin, ngalir di sela-sela batu purba. Hutan di sini tuh ibarat mall terlengkap buat flora fauna. Oksigennya murni, nggak ada debu knalpot angkot. Ini baru namanya healing yang paten kali. Nah, hutan sekeren ini nggak bakal awet kalau nggak ada yang jagain. Untungnya, warga lokal di Tapanuli itu punya respect tinggi kali sama alam. Mereka kerja jadi petani kemenyan. Dengar ya dongan BK, buat mereka, pohon kemenyan itu bukan sekedar kayu, tapi dianggap kayak anak gadis. Haram hukumnya ditebang, apalagi dikasarin. Pas mau manen getahnya, harus pelan-pelan kali, kayak ngebujuk pacar. Getahnya itu mahal, digunakan untuk bahan parfum dunia. Jadi, mereka bisa dapat cuan gede, tapi hutan tetap lestari. Keren kan? Terus ada lagi, adab lubuk larangan. Sungai itu disegel secara adat, gak boleh dipancing setahun. Hasilnya, tengok tuh ikan jurungnya. Besar-besar kali, kayak paha orang dewasa. Pas panen raya, satu kampung makan besar. Ini bukti, kalau kita gak serakah sama alam, alam bakal kasih kita berkah melimpah. Itu baru namanya bestian. Tapi realita kadang gak secantik story IG. Sebelum awak lanjut, awak mau sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya buat saudara-saudara kita di Sumut yang kena musibah banjir bandang sama longsor kemarin. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan yang terdampak bisa bangkit lagi. Doa terbaik buat kalian semua. Kalian tengok kan, kayu-kayu balok segede gaban yang hanyut pas banjir itu? Itu bukan cuma soal takdir semata lah. Itu kode keras kalau atap rumah kita alias hutan di hulu itu udah bocor. Spons raksasa penahan air tadi udah hilang, abis dibabat. Menurut data orang Walhi Sumut, kita udah kecolongan ratusan ribu hektar hutan. Akibatnya, air hujan langsung longsor ngebut ke pemukiman. Dia nyapu rata semuanya, bawa tanah sama kayu gelondongan masuk ke rumah warga. Sumpah, ngeri kali liatnya. Alam udah mulai ngamuk bah. Pertanyaannya, siapa rupanya yang bongkar atap kita ini? Berdasarkan data dari kawan-kawan Walhi Sumut sama riset NGO lingkungan, ada dugaan kuat 7 korporasi besar ini punya andil dalam kerusakan ekosistem lewat izin konsesi mereka. Catat nama-namanya. 1. PT Toba Pulp Lestari, TPL, raksasa bubur kertas. Konsesi eukaliptusnya seringkali konflik sama masyarakat adat, dibilang ngerusak tangkapan air Danau Toba. 2. PT Dairi Prima Mineral, DPM, tambang seng di Dairi. Itu lokasinya di atas patahan gempa, risknya ngeri kali buat warga di bawah. 3.
PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE). Ini yang garap PLTA Batang Toru. Proyeknya membelah rumah orangutan Tapanuli yang sisa 800 ekor itu. 4. PT Agincourt Resources, tambang emas Martabe. Hutan Batang Toru dikeruk buat cari emas. Ya cemana nggak hancur ekosistemnya. 5. PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Di Madinah sana, udah bolak-balik kena kasus kebocoran gas yang bahayain warga kampung. 6. PT Grute, pemegang izin kayu di Langkat atau Deli Serdang. Sering ribut lahan sama petani hutan. 7. Korporasi Sawit, X-nya PT ANJ atau PTPN. Buka lahan sawit gila-gilaan di Tapsel sama Madinah. Hutan hujan disulap jadi kebun monokultur. Memang izin mereka legal, yes. Tapi dampak ke alamnya, kalian lihat sendirilah banjir lumpur kemarin. Fakta lapangan gak bisa dibohongin pakai kertas izin, bos. Habis rusak gini, terus apa? Riset bilang kita kena krisis iklim lokal. Udara makin panas, air bersih susah, harimau tuh turun ke kampung. Hancur sudah. Terus kita diam aja nunggu hanyut? Enggak lah. Nih usulan Bang BK buat pemerintah sama kita semua. 1. Jangka pendek, rem darurat, moratorium izin. Stop kasih izin baru buat tambang atau sawit di hutan lindung. Periksa ulang 7 perusahaan tadi. Kalau melanggar, cabut aja izinnya. 2. Jangka menengah, restorasi. Suruh korporasi itu tanam balik hutan yang udah digundulin. Jangan cuma mau untungnya aja, tapi alam ditinggal gitu aja. 3. Jangka panjang, ganti cara cari makan. Duit gak cuma dari nebang pohon, kita bisa cuan dari carbon trading sama ekowisata. Hutan sumut itu mahal harganya kalau dia tegak berdiri. Weh, harapan itu masih ada. Bencana kemarin itu tamparan keras biar kita sadar. Semoga ini jadi titik balik. Hutan sumut itu harta karun buat anak cucu kita nanti. Jangan sampai orang itu cuma lihat orangutan Tapanuli di YouTube Bang BK aja. Tugas kita simpel. Viralin kerusakannya, dukung pelestariannya. Kita pantau terus kasus ini. Jangan kasih kendor. Bang BK turut berduka buat alam dan saudara kita. Tapi awak gak bakal berhenti bersuara. Salam lestari. Gerak dulu awak ya cuy.